Salam. Selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaringkan tubuh kita dalam tidur malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sekaligus doa malam. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur pasal 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sidang jemaat yang diberkati, ketika menghadapi suatu pergumulan yang berat, pasti kita memiliki rasa khawatir, takut, dan cemas. Apalagi yang bersifat mengancam keamanan hidup kita. Pertanyaannya, apa itu khawatir? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, khawatir adalah sikap berpikir yang berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Sidang jemaat yang diberkati, kekhawatiran ini adalah hal yang wajar dalam kehidupan kita. Namun, kekhawatiran yang berlebihan akan berdampak. Pertama, akibat khawatir berlebihan merusak diri sendiri. Mau makan atau tidur, bahkan ketika kita menarik napas sekalipun, semua terasa tidak enak atau tidak nyaman. Bahkan justru membuat kita merasa sakit. Bahkan lebih parah lagi, tidak dapat berpikir dengan baik atau normal. Yang kedua, akibat khawatir berlebihan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, terasa semua tidak nyaman. Bahkan bisa memunculkan curiga. Bahkan juga tindakan kita bisa marah-marah dan mudah tersinggung. Yang ketiga, akibat khawatir yang berlebihan adalah hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh, karena bisa saja memunculkan atau meragukan kuasa Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mampu menolong diri kita? Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, dalam nas ini kita belajar dengan sosok Raja Daud yang menghadapi pergumulan hidup di dalam kepemimpinannya, memimpin bangsa Israel. Ia juga merasa khawatir, takut, dan cemas. Tetapi yang menarik dalam kalimat doanya, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa harus diserahkan khawatirnya kepada Tuhan? Pertama, Raja Daud mengenal Allah yang disembahnya. Pasti adalah Allah yang sungguh-sungguh mampu menolong hidupnya. Raja Daud tahu bahwa hidupnya tidak akan dibiarkan Tuhan Allah yang dia sembah akan membiarkan ia menghadapi kehancuran atau kegagalan. Karena Raja Daud yakin Allah yang dia sembah pasti mampu menolong dia. Sehingga ketika ia menghadapi kekhawatiran, ia menyerahkan hanya kepada Allah saja. Sekalipun ia tahu masalah atau pergumulan yang dihadapinya tidak cepat berlalu, namun keyakinan
imannya mengatakan bahwa tidak selama-lamanya orang yang benar atau taat kepada Allah akan selamanya menderita. Tuhan Allah pasti bertindak dan membelanya. Kekuatan iman seperti inilah yang membuat Daud mampu menghadapi setiap pergumulan atau persoalan hidupnya. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, jika hari ini saudara-saudaraku mengalami pergumulan yang berat, yang memunculkan kekhawatiran atau ketakutan dalam diri kita atau dalam hidup kita, biarlah malam ini juga kita serahkan semua kekhawatiran atau ketakutan kita hanya kepada Allah yang kita kenal dan kita sembah, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dia yang akan menolong dan memampukan kita menghilangkan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan kita. Sehingga di dalam Dia kita mendapatkan kelegaan serta keyakinan bahwa kita pasti menjadi pemenang dalam mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Baik dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan berbisnis kita, atau saat ini kita menghadapi sakit penyakit yang menimpa kita. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sumber terang dan keselamatan kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Engkau, karena dalam Engkau hidup kami diselamatkan dan dibebaskan dari kuasa khawatir dalam menghadapi perjuangan hidup kami. Bapa dalam Tuhan Yesus, dengarkanlah doa yang kami naikkan kepadamu. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Diberkatilah rumah tangga kami. Diberkatilah anak-anak kami. Diberkatilah orang tua kami, baik yang sudah lanjut usia bahkan yang sudah tidak berdaya lagi. Diberkatilah saudara-saudara kami. Diberkatilah orang-orang yang berkekurangan. Diberkatilah orang-orang yang cacat, baik fisik maupun mental. Diberkatilah saudara kami yang sakit di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing, yang terbaring lemah tanpa daya. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib kami. Mohon Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan bagian tubuh yang sakit, sehingga saudara-saudara kami mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Diberkatilah saudara kami yang mencari kerja. Diberkatilah anak-anak mudamu yang mencari pendamping hidup. Berikanlah yang sepadan bagi mereka. Bapa dalam Tuhan Yesus, mampukan kami mengampuni orang yang memusuhi kami, bahkan yang membenci kami. Bapa dalam Tuhan Yesus, diberkatilah bangsa kami. Diberkatilah kabupaten kami. Biarkan kami hidup rukun dalam keragaman kami. Diberkatilah gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini. Juga GKE yang ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Diberkatilah para pekerja gereja-gereja, baik pendeta, gembala sidang, penetua, diakon, para donatur yang mendukung pelayanan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat